Halo anak-anak, apakah suara ibu terdengar? Jelas, Bu. Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Anak-anak silakan nyalakan kameranya agar ibu bisa melihat senyum-senyum manis kalian karena kita sudah lama tidak berjumpa. Ayo yang belum menyalakan kamera silakan nyalakan Sudah, Bu. kamera Sudah, dulu. Bu. Mohon maaf Bu, sinyalnya tadi putus. Ya sudah. Ya, tidak apa-apa. Oke. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi kali ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk presensi pada pertemuan kali ini, Ibu sudah mengirimkan link absensi pada kolom chat. Silahkan diisi secara mandiri agar Ibu tahu anak-anak yang hadir pada pertemuan kali ini. Silahkan diisi dulu. Apakah link absennya sudah terlihat di kolom chat? Udah, Bu. Apakah semuanya sudah mengisi link Sudah, absen? Bu. Siap. Sudah, Bu. Siap. Bagus. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini berjalan dengan baik. Ayo, sekarang siapa giliran untuk memimpin doa? Ahmad, Bu. Ahmad, Bu. Ya, baik. Ayo Ahmad, pimpin doanya dulu. Baik, baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita mulai dengan doa. Doa mulai. Oke. Ya, terima kasih Ahmad. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan dulu kelengkapan belajarnya siap anak-anak. Sudah siap Bu. Baik, Siap, sudah Bu. siap. Mari. Siap ini. Sudah siap, mari kita mulai. Ibu harap pada pertemuan hari ini kalian lebih bersemangat belajarnya, walaupun kita masih belajar dalam kondisi pandemi dan kita masih belajar di rumah. Pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu tetap di sekolah. Ibu izin share screen ya. Oke, Bu. Ya Bu. Sebentar. Oke. Apa sudah lihat screen dari Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah Bu. Sudah, baik. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu. Pernah, Bu. Di dekat rumah saya banyak potong ayam. Iya. Di pasar, Bu. Saya lihat, Bu. Iya. Pada saat membedah ayam, apakah sayatan pisau lalu dilakukan di tempat yang sama? Apakah ayam selalu dipotong pada ruas? Halo, Bu. Bu nggak kedengeran, Bu. Putus ya. Ibu nggak kurang kedengeran Bu, putus Bu. Iya, Bu. Oh iya. Halo Ulang Bu. ya. Tunggu Ya, ya. teman-teman ditunggu. Ibu. Ya. Sudah, Sudah Bu. dengar suara Ibu? Halo. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah. Share screen-nya sudah terlihat nggih? Sudah. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Tanyanya ya. Tadi munculnya Bu Nelly Bu di laptop Kenapa? saya. Kenapa, Tadi Nak? munculnya wajahnya Bu Nelly di laptop saya Bu. Sekarang sudah ininya Ibu, PPT-nya Ibu. Oh iya. Baik, Ibu ulangi pertanyaannya ya. Pada saat membedah ayam, apakah sayatan pisau selalu Masih ngurus berada di jasa dan atas. tempat yang sama dan ayam selalu dipotong pada ruas-ruas tertentu? Oh, iya, Bu. Iya Ibu, di ruas-ruas tertentu Bu. Iya. Betul, Dipotong Bu. apa? Bu. Bu, ada sendi atau tulang Ibu. Iya. Ibu, Iya, betul sekali.
Pemotongan ayam akan menjadi mudah jika dilakukan pada sendi antar tulang. Begitu juga saat membedah urut ayam, tidak boleh sembarangan karena dapat menyebabkan usus ayam ikut terpotong sehingga kotoran ayam dapat melumuri daging ayam. Baik. Nah, baik. Adapun indikator pembelajaran pada hari ini yaitu mendeskripsikan anatomi tubuh manusia, merinci bidang struktural tubuh, mengidentifikasi postur tubuh dengan adanya cedera dan kelainan tulang, identifikasi. Tujuan pembelajaran setelah mengamati gambar posisi belajar yang ditampilkan pada PowerPoint, didik mampu mendeskripsikan posisi anatomi dan baik. Setelah didik berdiskusi dengan ada cedera dan kelainan penyakit tubuh, setelah didik berdiskusi didik mampu membuat tabel identifikasi kelainan tulang belakang dengan baik. Materi itu materi sejarah pelajari pada posisi anatomi, bidang anatomi, arah anatomi dan postur anatomi. Sedikit paparan materi supaya ya. Jadi anatomi adalah struktur tubuh yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Sejarah anatomi dapat dibedakan menjadi 3, zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Nah, pada zaman kuno atau pada zaman dahulu, ilmuwan itu belum bisa menggambarkan bagaimana organ dalam tubuh kita. Jadi pada zaman dulu atau pada zaman kuno itu hanya sebatas pengetahuan dasar akan organ dan pembuluh darah. Akan tetapi pada zaman kuno, Aristoteles sudah mulai melakukan penelitian pembedahan tubuh hewan. Nah, kemudian pada zaman pertengahan di sini sudah banyak ilmuwan dan seniman melakukan pembedahan dan menerbitkan gambar anatomi. Tetapi pada zaman pertengahan di sini cara membedahnya masih menggunakan atau masih memakai korban hasil dari eksekusi gantung pada gedung. Nah, kemudian pada zaman modern dan zaman sekarang kita sudah mampu melihat struktur anatomi tubuh kita melalui alat-alat canggih seperti MRI dan CT scan. Baik, posisi anatomi. Posisi anatomi yang baik yaitu berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata dan jari kaki menghadap ke depan, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Bidang struktural tubuh dapat dibagi menjadi 3, bidang sagital, bidang frontal, dan bidang transversal. Kemudian istilah anatomi untuk lokasi, anterior, posterior, dexter, sinister, superior, dan inferior, medial, dan lateral, proksimal, dan distal. Arah gerakan, fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi, elevansi dan depresi, pronasi dan supinasi, inversi dan eversi. Rongga tubuh. Nah, di dalam tubuh kita terdapat rongga tubuh yang terdiri dari rongga kepala, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Postur tubuh. Postur tubuh adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kelainan tulang belakang akibat kebiasaan buruk itu berupa lordosis, kifosis, skoliosis, sublubrikasi, dislokasi pinggul bawaan. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke kita diskusi, coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, nah gambar apa yang kalian lihat? Gambar Itu Bu, gambar anak-anak, orang Bu. angkat galon Bu. Iya. Sama Gambar itu anak-anak gambarnya. galon berat sama tas berat, Bu. Anak-anak Betul. sekolah. Anak pulang sekolah. Iya. Gambarnya Bu Devi Bu. Lagi ngangkat galon. Ada yang gini. Ada yang sering membantu orang tuanya mengangkat galon. Halo? Oh iya Bu. Saya Sering Saya sering, Bu. sering, Bu. Saya sering, Iya, Bu. Saya sering. Selalu ngangkat terus nih, Bu. Sering, Ibu. Iya, betul. Jadi pada gambar ini adalah kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari akan mempengaruhi postur tubuh dan posisi tulang belakang kita. Jadi permasalahan pada gambar ini adalah posisi tubuh, postur tubuh, serta penyakit yang timbul akibat perubahan postur tubuh. Oke.
Baik anak-anak, silakan dibuka WA grupnya. Di sana Ibu sudah mengirim LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok, ya. Jadi kita pakai kelompok yang lain ya, seperti kira supaya tidak buat lagi. Jadi selain Ibu mengirimkan LKPD di WA, Ibu juga mengirimkan materi dasar anatomi, kemudian bahan ajar, video YouTube dan PowerPoint yang akan membantu kalian dalam memahami pelajaran pada hari ini. Proses diskusi akan berjalan melalui WA Group. Bila ada pertanyaan terkait dengan materi atau tentang pengisian LKPD, anak-anak jangan ragu bertanya sama saya ya, bertanya sama Ibu, karena diskusi ini Ibu akan tetap bimbing melalui WA. Baik anak-anak, bagaimana bisa dipahami instruksi dari Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa Bu, bisa paham. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Setelah diskusi, kita akan bertemu kembali untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah Bu. Baik, tadi Ibu lihat sudah beberapa dari kalian sudah menginvite Ibu di WA, tetapi masih ada yang namanya perlu diganti ya. Jadi nama grup WA yang menambahkan saya itu ganti namanya pakai nama kelas dan kelompok berapa, supaya Ibu tidak bingung nanti kelas farmasi atau kelas TLM ini yang punya kelompok 2 begitu ya. Nanti mohon diralat. Kemudian tadi beberapa siswa sudah aktif Ibu lihat di grup WA. Oke, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan diskusi. Apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ya, baik. Perwakilan dari kelompok 1, Ibu harapkan mewakili presentasi pada kali ini ya. Jadi Ibu akan membantu menampilkan presentasinya. Silakan kelompok 1. Yo, kelompok 1. Iya, saya Ibu. Iya. Iya, Enda ya. Ayo Enda. Nomor iya, ya. Perkenalkan, saya Enda akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yaitu berdasarkan gambar di sana ada obesitas dapat mempengaruhi postur tubuh dan memberi tekanan berlebih pada tulang belakang. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya lordosis. Gejala lordosis yang paling umum adalah munculnya nyeri otot. Nyeri otot muncul saat tulang punggung melengkung secara tidak normal, sehingga menarik otot ke berbagai arah dan mengakibatkan otot menjadi tegang. Selain itu, ada gejala lain yang bisa dirasakan oleh penderita lordosis, antara lain terbatasnya gerakan di sekitar leher atau punggung bagian bawah. Mohon maaf, bokong. Mohon maaf ya Ibu ya, terlihat lebih menonjol. Kemudian badan terasa lemah, Lihat cotekan ya. rasa kesemutan, kurang bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Begitu Ibu. ya. Sudah cukup Baik. Ibu dari saya. Ayo gambar yang kedua dilanjutkan oleh teman kelompoknya. Ya. Gambar berikutnya dilanjutkan oleh teman kelompoknya. Saya, Ibu, ya. Ya. Saya, Ibu, Devi ya. sekarang. Iya, Devi sekarang. Iya. Iya, gambar kedua yaitu orang yang bekerja dan menderita kifosis, Bu. Postur tubuhnya atau postur tubuh adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki atau ketika berjalan. Postur tubuh yang buruk akan memberikan kontribusi negatif bagi kesehatan kita. Posisi buruk tersebut termasuk posisi duduk, bungkuk, dan sering dilakukan orang.
Selain itu, posisi duduk memang baik jika sesekali dilakukan. Namun, jika dilakukan terlalu sering dan dalam jangka waktu yang panjang, maka ini dapat mempengaruhi kesehatan. Pada dasarnya, tubuh manusia dirancang untuk bergerak, bukan untuk duduk di kursi dalam waktu yang lama. Posisi meja dan kursi yang belum baik dapat memicu terjadinya perubahan tulang belakang yang kita sebut sebagai kifosis. Postur tubuh bungkuk menjadi gejala awal terjadinya kifosis. Kondisi ini biasanya tidak memerlukan penanganan khusus, tetapi jika kelengkungan tulang ini dapat membuat kesulitan bernafas dan menimbulkan rasa sakit yang parah, kifosis memerlukan pembedahan untuk membuatnya normal kembali. Kifosis ringan mungkin tidak menimbulkan tanda maupun gejala yang serius. Namun, pada beberapa kasus, kifosis membuat seseorang mengalami sakit punggung dan kekakuan pada bagian punggung atas, punggung mulai membulat, dan paha belakang yang mengencang. Gangguan tulang belakang ini umum terjadi pada siapa saja, terutama remaja dan dewasa muda. Postur tubuh yang memburuk merupakan faktor resiko yang menyebabkan mengalami kifosis. Artinya, kifosis lebih sering terjadi pada orang yang telah melakukan kebiasaan buruk, Bu. Ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi jika orang itu melakukan kebiasaan buruk dalam waktu yang lama, bisa menjadi atau terkena kifosis, Ibu. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana posisi duduk kita itu, Bu. Menurut saya seperti itu. Ya, betul sekali. Lanjut untuk gambar yang ketiga, nanti Ibu akan sekalian menanggapi. Untuk gambar yang ketiga, anggota kelompoknya Indrawati ya. Ada Indrawati? Ke toilet kayaknya, Bu. Saya aja ini yang bacakan ini. Iya, boleh. Ini coba saya analisis ya. Ini yang pertama adalah kondisi kalau tidur dengan posisi seperti ini nanti berakibat pada S ya, skoliosis. Nah, jadi tulang belakangnya ke samping. Jadi tulang belakang itu memang fungsinya adalah menopang tubuh atas dan membentuk postur. Nah, tulang belakang dapat mengalami kelainan karena ada perubahan pada kelengkungannya. Nah, jadi tulang belakang itu kan tersusun oleh 33 ruas ya, jadi saling bertumpuk. Kelengkungan ini berfungsi untuk menahan tekanan, ya, membantu pergerakan tubuh. Kemudian kelengkungan berlebihan pada satu tulang mengganggu fungsi yang memunculkan rasa tidak nyaman. Bahkan bahayanya bisa saraf kejepit juga ini, Bu ya. Jadi kebiasaan skoliosis ini posisi duduk yang membawa beban berat dengan cara yang tidak tepat. Selain itu bisa dipicu karena tulang belakang bawaan secara lahir. Jadi saat lahir itu sudah memiliki struktur yang berbentuk S. Menulis sambil tidur menjadi kebiasaan yang banyak juga dilakukan setiap orang ya. Jadi terutama para pelajar yang sedang di sekolah sambil ngantuk-ngantuk nulis, nah itu yang bisa menyebabkan tulang belakangnya membengkok. Jadi posisi menulis yang tertidur di meja dalam kurun waktu yang lama membuat tulang belakang tidak lurus. Nah ini jadi skoliosis. Nah ini perlu penanganan ini sepertinya, Bu ya, cara-cara seperti ini. Presentasi dari kelompok kami ini sudah selesai. Jika ada ingin bertanya, monggo. Baik, apakah ada yang bertanya? Ini presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Saya Bu mau tanya Bu. Iya. Oh, beli. Iya, ayo beli, silakan beli. Ya, saya mau tanya Bu, selain cara duduk yang salah, apakah ada penyebab lain nggak Bu yang bisa memicu terjadinya kifosis pada tubuh kita? Ini Bu. Iya, ayo siapa yang bisa jawab? Selain cara duduk yang salah, ada nggak penyebab lain yang menyebabkan terjadinya kifosis?
Saya Bu mau menanggapi nih Bu. Oh iya, Mas Ahmad, silakan. Ya. Ada 3 Bu. Yang pertama, postural kiposis adalah jenis kiposis yang sering terjadi. Kondisi ini ditandai dengan tulang belakang yang melengkung hingga 50 derajat atau lebih. Yang kedua, Sherman kiposis. Kiposis jenis ini terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada perkembangannya. Kiposis ini terjadi sebelum masa puber dan sering terjadi pada anak laki-laki. Yang ketiga, congenital kiposis. Kiposis jenis ini terjadi akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat anak masih di dalam kandungan, Bu. Iya, betul. Ya, jadi dari presentasi kelompok 1 tadi sudah benar ya. Jadi dari gambar pertama itu adalah gambar orang yang mengalami obesitas. Jadi obesitas itu dapat memicu terjadinya kelainan tulang belakang yang itu lordosis. Kemudian pada gambar yang kedua itu adalah gambar orang yang sedang duduk bekerja, tetapi antara meja dengan kursi dan posisi laptop itu tidak seimbang sehingga menyebabkan tulang yang membungkuk. Jika itu biasakan akan menjadi kifosis. Sama seperti kita ini Nak, kita sedang pembelajaran daring. Alangkah baiknya kalian mengambil atau duduk dengan posisi yang nyaman. Meja dan tempat duduk itu harus seimbang, jarak mata dengan laptop juga harus lurus sehingga antara meja dengan kursi itu supaya tidak jauh, jadi tidak menyebabkan sakit tulang belakang seperti sakit punggung, kemudian nyeri pinggul, nyeri pinggang, bahkan kalau kita duduk terlalu lama itu juga bisa menyebabkan kram perut begitu ya. Ya. Jadi pada gambar yang ketiga, pada gambar yang ketiga ini juga sering Ibu lihat pada anak-anak bahkan pada anak kecil ya. Jadi ketika bermalas-malasan atau sambil tiduran, main HP, begitu sambil belajar, capek mengerjakan pekerjaan daring, jadi sambil tiduran mengerjakan itu juga bisa memicu terjadinya skoliosis. Betul sekali dari jawaban kalian semua. Baik, nah dalam LKPD juga terdapat gambar tentang bidang khayal tubuh. Siapa yang dapat merinci bidang anatomi dari gambar ini? Saya, Bu. Ya, ini siapa? Saya, Bu. Oh iya, Hatifah ya. Bu. Iya, silakan Hatifah sebutkan gambar A apa, B apa, dan C itu apa. Kalau gambar A, Bu, itu bidang frontal atau plana koronal, yaitu bidang khayal yang membagi tubuh menjadi bagian depan, ada anterior, kemudian dan bagian belakang ada posterior. Kemudian kalau gambar B, bidang B maksudnya bidang transversal atau plana horizontal, yaitu bidang khayal yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Kemudian kalau bagian bidang C itu bidang sagittal namanya atau plana sagittal. Benar Bu ya? Yaitu bidang khayal tubuh yang membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Itu Bu, dari hasil ujian kami. Iya, terima kasih ya Hatifah. Ya, sama-sama Bu. Ya, bagus sekali anak-anak. Bagaimana terkait dengan diskusi kita pada hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Nggak ada, Bu. Ya, Ibu baru selesai share screen, sekarang baru terlihat wajah-wajah kalian ya. Iya. Iya, Bu. Tidak ada pertanyaan kok, Bu. Ya, baik. Dari diskusi. Oh iya, pandai-pandai. Jadi itu bukti ya, walaupun kita belajar secara daring, ternyata bukan berarti kalian itu tidak bisa menjawab atau tidak mengerjakan dari apa yang Ibu berikan gitu, nggih. Bagus. Lanjut. Baik, dari diskusi kita pada hari ini, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil pada pertemuan hari ini? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Ya. tadi mencatat banyak Bu dari penjelasannya teman-teman Bu, banyak sekali nih Bu. Saya sebutkan salah satunya aja Bu ya. Iya.
Salah satu yang saya catat nih Bu, hasil kesimpulannya adalah posisi anatomi tubuh adalah posisi tubuh berdiri tegak dengan kedua lengan pada sisi tubuh dan telapak tangan terbuka menghadap ke depan. Kepala tegak serta mata menatap lurus ke depan. Nah, bidang struktural tubuh dibagi menjadi 3 bagian Bu. Ada bagian sagital, ada bagian transversal, dan ada yang terakhir bagian frontal. Itu Bu yang saya catat tadi Bu, kesimpulannya. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Ahmad. Ada yang ingin Sama-sama, menambahkan Bu. atau menyimpulkan lagi? Ya. Saya Ibu, boleh? Oh, Gek Devi. Ayo Gek Devi, silakan ditambahkan. Boleh ya? Boleh. Nah, saya mau menambahkan. Saya akan menyimpulkan postur tubuh, Ibu. Postur tubuh adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun kelainan postur tubuh antara lain yaitu lordosis, kifosis, skoliosis, sublumbrikasi, dan dislokasi pinggul bawah. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ya, Ibu? betul sekali Gek Devi, sama tadi Beli Sadili ya, itu sudah benar kesimpulannya. Jadi hari ini kita sudah banyak belajar tentang mengidentifikasi masalah kelainan tulang belakang akibat perubahan postur tubuh. Selain itu tadi kalian juga sudah benar merinci bagian-bagian struktural tubuh. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah mengirimkan Google Form ke WA grup anak-anak, silakan dicek. Di sana ada refleksi ya. Silakan anak-anak isi refleksinya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan dalam WA grup itu juga sudah Ibu berikan link soal atau quiz pada pertemuan kali ini. Jadi link quiz itu untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekian pertemuan tatap maya kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi baru, yaitu materi virus. Ibu harapkan sebelum kita mulai pembelajaran materi virus, kalian baca bahan ajarnya terlebih dahulu. Oke, baik, Ibu akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.